Kenapa aku nulis buku ini? Karena awalnya aku ke hipnoterapis dan aku cerita lah sama dia bahwa kejadian ini kan udah 16 tahun yang lalu ya, tapi traumanya tetap ada. Dan aku cerita ke terapis aku bahwa kalau aku sedih tuh kadang-kadang aku suka mukulin diri sendiri, dan aku merasa aku deserve it. Ya, memang udah jelas kan ada sesuatu yang belum selesai gitu di hati aku, karena deep down aku tahu aku nggak deserve dikasarin, tapi ada something wrong lah. Akhirnya terapis aku suruh aku nulis diary aja gitu, dan pas aku nulis aku baru sadar kayak, oh iya ya, ternyata aku seumuran abuser aku zaman dulu. Dari aku kecil tuh aku pengen banget ada di umur aku sekarang 32, karena ya abuser aku waktu itu umurnya seaku sekarang dan aku masih kecil. Kenapa? Karena aku tuh pengen banget bisa mengerti kenapa dia bisa begitu sama aku, kenapa sih gitu. Karena dulu aku benar-benar nggak ngerti kenapa orang bisa setega sekeji itu. Dan ternyata pas aku udah umur 32, aku baru sadar nggak ada yang mesti dimengerti. Memang semua itu tidak seharusnya terjadi. Memang aku apa saja sih. Jadi aku nulis diary, terus aku berat sih sebenarnya pas aku nulis, karena aku kayak membuka luka lama. Tapi akhirnya aku bisa melihat semua yang terjadi dari point of view yang berbeda. Sebenarnya pas aku nulis tuh kadang-kadang aku kayak, kok aku dodol banget ya zaman dulu. Tapi memang waktu aku umur 15 tahun tuh ya, karena aku masih kecil, nggak ngerasa dodol. Aku bener-bener nggak ngeliat jalan keluar. Aku nggak mau spoiler, tapi intinya Tyler baca buku aku dan dia bilang ini tuh bisa membantu orang lain. Terus aku kayak bingung gitu, maksudnya gimana? Ya kamu mesti terbitin ini tuh bagus banget untuk bantu orang. Aku memang orangnya cukup tertutup dan berat lah untuk share pengalaman yang setraumatik itu. Tapi karena dia bilang cerita aku bisa membantu orang lain, akhirnya aku memberanikan diri untuk menerbitkan versi bahasa Inggris untuk cek ombak dulu. Dan ternyata responnya tuh luar biasa banget, sampai ada banyak orang Indonesia yang Inggrisnya tuh nggak lancar, tapi mereka pakai Google Translate hanya untuk membaca buku aku. Dan banyak yang baca buku aku dalam waktu 3 jam. Benar-benar kayak gila banget. Aku pikir tuh orang bakal malas baca buku, soalnya kan ya baca caption aja suka pada males gitu, apalagi buku, aku mikir. Tapi nggak juga, di hari pertama aja banyak banget yang DM aku panjang-panjang, bilang relate, bilang bahwa buku aku kasih harapan. Sampai ada korban si abuser aku yang dulu kontak aku, bilang bahwa buku aku tuh ngasih harapan untuk masa depan yang lebih bagus gitu. Aku awalnya kayak nggak percaya mata aku sendiri, kayak korban yang lain. Aku nggak tahu kalau dia tuh ada korban lain. Dan ternyata ada. Ya kita nggak usah bahas dia, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk mengeluarkan versi bahasa Indonesia.